saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Pada saat ini kita kembali berjumpa di dalam kudapan surgawi. Sekarang saya membawakan tema tentang penyertaan Tuhan. Nah, kita semua pasti ya mau mengalami penyertaan Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, bahkan orang tua sekalipun pasti mau mengalami penyertaan Tuhan. Namun seringkali ya kita selalu salah berpikir tentang penyertaan Tuhan. Kita selalu berpikir ketika kita mengalami masalah, persoalan yang rasanya nggak selesai-selesai, rasanya selalu tertunda, rasanya selalu kok nggak habis-habis masalah persoalan ini. Kita akhirnya berpikir, apakah sudah tidak ada penyertaan Tuhan atau Tuhan sudah tidak menyertai kita lagi? Salah, Bapak Ibu, bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, bukan berarti hidup kita tidak akan ada masalah lagi. Tapi penyertaan Tuhan adalah Tuhan akan hadir bahkan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun yang kita alami. Itulah yang dinamakan penyertaan Tuhan. Nah, kita mau melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Nah, ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah bangsa Israel. Padahal di ayat yang ke-17, kalau saudara-saudara yang dibaca masing-masing secara lengkap di rumah, di sana ada jalan pintas, jalan yang terdekat untuk ke tanah perjanjian. Namun di ayat ke-18, Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan itu. Tuhan mengizinkan bahkan membawa mereka ke jalan yang sulit. Harus melalui padang gurun, harus menyeberangi lautan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu bangsa Israel tidak siap untuk menghadapi orang-orang Filistin. Mereka masih bermental seorang budak. Jadi mereka belum siap untuk menghadapi peperangan yang besar. Sehingga Tuhan membawa mereka mengelilingi baik padang gurun bahkan melalui lautan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Seringkali kita berjalan di jalan yang sulit. Tuhan izinkan, Tuhan membawa kita di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin kita tidak bisa hadapi, yang rasanya berat sekali kita hadapi. Apakah di sana tidak ada penyertaan Tuhan? Apakah di sana Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Bahkan di sana penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan tunjukkan. Seperti bangsa Israel di ayat yang ke-20 sampai ayat ke-22, demikian firman Tuhan. Tetap di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari, waktu malam di depan bangsa itu. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit bagi bangsa Israel, jalan yang sulit, mereka harus melewati padang gurun, mereka harus menyeberangi lautan. Di sana penyertaan Tuhan sempurna dan terbukti sempurna. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan berjalan memimpin mereka, Tuhan bahkan menyediakan apa yang mereka perlukan. Itulah bukti penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin berat bagi bangsa Israel. Bahkan kalau saudara-saudara membaca di pasal-pasal sebelumnya, bahkan membaca kisah tentang bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Namun ada kunci bagaimana bangsa ini mengalami penyertaan Tuhan adalah ketika mereka taat kepada Tuhan, adalah ketika mereka mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Begitupun dengan kita. Kalau kita mau alami bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita, mari belajar taat, belajar tunduk dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A, mari kita lakukan A. Kalau firman Tuhan berkata B, mari kita lakukan. Jangan lakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Seringkali kenapa kita tidak alami penyertaan Tuhan yang sempurna? Tuhan mungkin tetap sertai kita, Tuhan mungkin menolong kita, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengecilkan kuasa Tuhan, kita masih merasa kita mampu menghadapi segala situasi, sehingga penyertaan Tuhan itu tidak bisa sempurna terjadi dalam kehidupan kita.
Kalau kita mau alami penyertaan Tuhan yang sempurna, mari kita mau belajar untuk tetap taat pada firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga di Yesaya 41 ayat yang ke-10 akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan akan berkata, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Asal kita mau menjadi hamba yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi hamba yang taat akan firman Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, penyertaan Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Penyertaan Tuhan artinya Tuhan ada, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan menolong di setiap masalah persoalan yang mungkin kita alami. Asalkan kita mau taat, kita mau serahkan hidup kita ke tangan Tuhan, kita mau dengar-dengaran perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi kekuatan, bahkan menjadi peneguhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.